Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kulkas guys. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah Yang nggak bikin boring, Bren. gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke. Pagi 17 Agustus. Pak Haji, Indah banget. indah banget, luar biasa. Salam kemerdekaan bagi semuanya, Pak Haji. Kita sekarang di mana? Di Masjid Al Jabar, masjid terapung kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Masya Allah. Meski belum beres, kita sudah merasakan bisa menikmati keindahannya. Tak Oke. terbayang sekian tahun ke depan kalau sudah selesai. Sudah selesai. Pasti ini menjadi ikonnya Jawa Barat. Ki, Bisa bergabung. masih lulung sekarang. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Udah lama nggak syuting bareng, nggak bisa syuting bareng gini. Dan kita barengan sekarang bertiga. Oke, Alhamdulillah ya, kita punya alhamdulillah. waktu untuk bersama-sama. Punya waktu, walaupun ya kita harus jaga prokes, Pak ya. Oke. Pakai masker, jaga jarak, walaupun nggak jaga jarak. Ini karena frame. Kita pakai masker. Kita langsung saja, Pak, Oke. duduk. Duduk. Oke. Oke. Segar. Coba kalau begini ya. Cuma kita harus mentaati peraturan pemerintah. Oke. Pagi Agustus, Pagi Ki. Agustus. Luar biasa. Luar biasa. Sejuk. Lagi kalau Agustus lagi enak-enaknya Bang. Buat naik gunung dan lain-lain. Wah. Paling enak Karena itu sejatinya momentum Agustus itu adalah momentum hero. hero. Momentum mengingat kita para pejuang, para pahlawan, Ki. Terus Benar sebelumnya saya mau ini Pak, kabarnya gimana? Sudah lama saya tidak bersua bareng Bren, bareng Oke, Bapak. saya mau bertanya sama kamu. Haruskah aku letuskan balon hijau? Biar kalian tahu bahwa hatiku sedang kacau. Kacau karena Ki. kangen, Pak. Kacau ini, untung hati ini buatan Gusti Allah bukan buatan Cina. Iya, Kalau luar biasa. buatan Cina sudah ngeheng terus. Banyak yang kacau hati Pak sekarang karena PPKM level 4. Betul. Dari tanggal 2 sampai sekarang tanggal 16. 16 ya. Luar biasa. Terus aja diperpanjang. Tapi demi kebaikan memang harus kita ikuti bersama-sama. Demi kebaikan. Meskipun kata pepatah orang tua kalau PPKM jadi masalah itu jangan ditimbang-timbang, Pren. Kenapa? Sebab tidak akan laku. Bukan untuk dijual, not for sale. Tapi Ya. kita sekarang bisa bertiga ini. Iya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Diki libur, Pak Haji libur, saya mah emang libur tiap hari Pak Haji. Tapi boleh diizinkan istri. Itu yang pasti mah libur dari pekerjaan di rumah. Aduh, alhamdulillah ya sudah ditakdirkan kita bertemu bertiga sekarang. Kita bahas yang seru-seru Pak Haji. Oke. Berkenaan dengan momentum Hari Pahlawan nih Pak Haji ya, atau 17 17-an. Agustus gitu 17-an. kan. Adalah bulannya superhero Indonesia Pak Haji. Bukan super mom. Oh, bukan. Bisa jadi. Oke. Apa sih esensi merdeka Pak Haji ini? Oke, begini esensi kemerdekaan itu benar adalah sejarah tentang superhero. Superhero Pak Haji. Bukan super bego, apalagi super ego. Ya. Apalagi super papa dan mama. Tapi bisa jadi super papa dan super mama. Bisa jadi itu Nah, superhero. sejarah superhero adalah sejarah tentang kebebasan. Kebebasan. Superhero itu free. Oh, kan ini free organizer. Bekerja sampai tertawa. Freedom. Nah, jadi superhero itu esensi utamanya adalah tentang kebebasan. Di mana ultimate goal dari kebebasan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, kebahagiaan Goals. tertinggi Iya. bagi seorang superhero itu bukan terletak pada the will to pleasure, yakni pencapaian kehendak untuk kesenangan, atau the will to power, pencapaian kehendak untuk kekuasaan. Tetapi kebahagiaan sejati bagi seorang superhero itu adalah terletak pada the will to meaning, yakni pencapaian kehendak untuk menemukan makna. Nah, makna yang bisa ditemukan dalam sejarah superhero adalah patriotisme.
jiwa kepahlawanan, di mana posisi dari superhero itu dia akan ingin menjadi subjek bukan objek, menjadi pelopor bukan pengekor. Apalagi pelakor dan pembinor. Jadi esensi kemerdekaan adalah sejarah tentang superhero, esensi superhero adalah bicara tentang kebebasan, hakikat utama dari kebebasan adalah bagaimana kita bisa menemukan makna sebagai seorang patriotis gitu, sebagai seorang kita sebagai eksekutor, sebagai pelaku utama. Pelaku utama. Oke. Jangan jadi harus jadi pelopor. Pelopor ya. Iya, jangan pengekor. Pengekor. Jadi subjek, jangan jadi objek. Itu hakikat dari kepahlawanan itu. Tapi kebanyakan orang sekarang udah sih emang mengikuti saja. Mengikuti. Mangaku mahasaena. Orang Sunda Nah, itu bahaya di Sunda itu disebutnya tuturut munding. Nggak boleh tuturut munding. Tuturut munding saja tidak boleh, apalagi tuturut mbe. Nah, Pak Haji, bagaimana sih ya menumbuhkan spirit superhero gitu? Oke. Ini gini Pak. Saya senang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan spirit superhero? Apalagi Agar dengan kita keadaan saat ini gitu Pak ya. serba Beda sulit. dengan seperti dulu ya, mungkin ya. ya. Memang dulu mah kalau kata Bung Karno kan dulu mah penjajah tuh benar kita melawan orang lain. Kalau sekarang lebih ke melawan diri sendiri. Atau bangsa sendiri bangsa maksudnya. sendiri. Bagaimana? Jadi pertanyaan bagaimana menumbuhkan spirit superhero dalam konteks kehidupan kita hari ini? Kita dijajah bukan lagi oleh penjajah, tetapi dijajah oleh aspek-aspek yang lain. Ada salah satu keyword dari salah seorang psikolog, Carl Person, yang mengintrodusir ada 6 model spirit superhero. 6 model. 6 model. Satu, ada yang disebut dengan model orphan, yatim piatu. Yang kedua ada model wanderer, pengembara atau petualang. Yang ketiga ada model warrior, pendekar. Pendek dan kekar. Itu mah gue. Kritik tapi nyeren. Yang keempat ada model altruis murah hati. Yang kelima ada model innocent, bersahaja, dan yang keenam ada model magician. Jadi model tukang sulap lah. Tukang sulap. Ada 6 model kerangka tentang superhero. Oke. Itu kata siapa? Carl Person. Yang orphan, Pak Haji. Yang orphan itu artinya yatim piatu. Yatim piatu. Yatim piatu itu kan tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Tidak ada. Betul. Ya, Maka asumsi tentang kehidupan dari model superhero orphan itu bahwa hidup itu adalah penderitaan. Bagi yatim piatu kan hidup itu adalah penderitaan gitu. Maka superhero adalah mereka yang mengerahkan segala kemampuan diri untuk mengurai berbagai macam kesulitan dan mengurai berbagai macam kerumitan yang dihadapi. Jadi superhero model ini ia tidak larut meratapi penderitaan, kemudian berpangku tangan sembari menghayal datangnya dewa penolong, tetapi ia terus bergerak gitu, selangkah demi selangkah, perlahan tapi pasti, meski harus bermandikan keringat, air mata, dan darah sekalipun. Jadi superhero dalam model orphan atau yatim piatu adalah mereka yang berjuang melawan penderitaan. Jadi bila hari ini kita berada dalam posisi menderita, berjuanglah gitu. Jadi model orphan ini mengasumsi dasarkan bahwa hidup ini seperti seorang anak yatim piatu yang menderita. Maka hidup kita ini adalah untuk mengurai berbagai macam masalah dan penderitaan itu. Jadi model orphan ini begini, bila ia bangun tidur, ia tidak kembali tidur untuk meneruskan mimpinya, tapi ia terus bangun bergerak untuk mengejar mimpinya. Gitu. Terkait model yatim piatu ini kan tidak ada ayah dan tidak ibu, maka kata anak sekarang, kalau berdoa untuk ibu itu harus di masjid, jangan di medsos. Kenapa? Sebab kamu dilahirkan, bukan di-download. Iya betul. Berdoa untuk orang tua di medsos, hari di masjid ente. Anak downloadan itu. Anak download sekarang. Itu yang pertama ya. Jadi tipe ini adalah tipe yang menderita Pak Haji dan kita harus berjuang gitu untuk melawan penderitaan. Jadi superhero tuh siapa saja di antara kita yang berjuang melawan penderitaan. Jangan larut dalam penderitaan. Kita harus berjuang. Nah ini Pak, kalau yang satu lagi ini kan tipe wanderer.
Wonder ini tapi apa Pak? Wonder. Wonder itu pengembara dan petualang. Petualang Oke. dan pengembara. Model Wonders atau pengembara petualang, hidup ini diasumsikan sebagai padang lapang petualangan. Maka jargon populernya my life, my adventure. Yo, Gitu. My wife, my adventure. Itu mah beda lagi. Badai Pak itu. Badai itu. Wah, pulang telat badai, pulang telat badai, badai terus badai. Maka Itu tantangannya ya. Tantangannya itu. nggak ada pulang telat tuh. Istri jadi pelempar asbak tercepat. Bener. Oke, lagi kalau jatuh tempo. Jatuh tempo, aduh udah. Jadi gini, dalam model ini superhero itu adalah mereka yang berpetualang menemukan kesadaran sejati. Kesadaran sejati. Kesadaran sejati itu apa? 1, sadar diri. 2, sadar fungsi. 3, sadar posisi. Posisi. Sadar diri, sadar fungsi, sadar posisi. Bila orang sudah sampai pada kutub kesadaran sejati itu, maka dia akan menemukan esensi kehidupan. Esensi kehidupan. Jadi superhero dalam model ini adalah mereka yang berpetualang untuk mencari siapa diri ini. Apa posisi diri kita ini? Apa fungsi diri kita ini? Kalau kita sudah sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi, itulah sesungguhnya yang disebut dengan manusia seutuhnya. Jadi superhero dalam model pengembaraan ini adalah mereka yang terus berjuang tanpa kenal lelah mencari kesejatian diri meskipun aral melintangi gitu ya. Oke, meskipun banyak sekali masalah yang dihadapi. Bagi dirinya hidup itu bukan mengeluh, tapi hidup itu adalah mencari kesadaran sejati itu. Angkat dulu Bapak. Oke. Dari Bupati mana ya? Oke. Waduh. Dari ini. Ini. Atau dari tadi. Dari tadi. Ini. Petualangan di rumah kan. Bener juga. Kita lagi ngomongin ya. Oke. Jadi angkatnya lanjut. apa coba? Biarinlah orang Oke, lain. siap. Siap lah, lanjut nanti Orphan, potongnya. Wanderer, dan yang ketiga itu ada Warrior, Haji. Warrior. Jadi ketiga ada superhero model warrior. Warrior itu artinya pendekar. Pendekar. Pada model ini, hidup ini diasumsikan sebagai arena pertarungan. Arena pertarungan. Hidup ini untuk bertarung. Ya, dalam model ini superhero adalah mereka yang berani bertarung. Berani bertarung. Bertarung melawan ketidakadilan, bertarung melawan penindasan, bertarung melawan kezoliman, bertarung melawan penistaan, bertarung melawan kemiskinan, kebodohan, kejahatan, pengkhianatan dan lain sebagainya. Pokoknya superhero model ini adalah mereka yang punya spirit untuk bertarung ketika berhadapan dengan ragam ketidakadilan dalam hidup ini. Gitu ya. Nah, agar bisa bertarung, maka fokus hidup dari superhero model warrior ini adalah memiliki ilmu dan keterampilan diri. Ya, betul. Sebab tidak mungkin kita bisa bertarung kalau tidak punya keterampilan dan ilmunya, gitu ya. Jadi superhero model ini adalah mereka yang bertarung menggunakan ilmu dan perhitungannya pada saat mereka melihat ketidakadilan. Jadi bertarungnya bukan nekat. Tahu nekat, Ki? Tahu, Pak. Nenek-nenek disikat. jangan. Tapi ada ukuran ini ilmunya Pak ya untuk. Ada ilmunya. Ya, jadi untuk bisa bertarung dengan kehidupan kita harus punya ilmu dan keterampilan. Kamu punya kemampuan bela diri apa, Ki? Kalau saya pencak, Pak. Pencak. Kamu Benjang. Kalau Remon kan karate. Kemudian kalau Rian kan apa? Taekwondo. Kalau saya kateda. Tahu kateda? Kateda apa, Pak? Karate tidak, taekwondo tidak. Kalau Wing Chun ini kan. Wing Chun. Oke. Jadi gini, bukan paradigma ya, jargon model pendekar itu. Jika dengan duduk bersama tidak mampu menyelesaikan masalah, maka cobalah dengan tidur bersama. Bukan itu maksudnya. Tapi bisa jadi si konsepnya di dalam Jika tidur. dengan duduk bersama tidak mampu menyelesaikan masalah, maka kita harus tarung bersama. Tarung bersama. Ya. Tarung, Iya, kata ya. pendekar itu. Kenapa?
Bila dialog tidak bisa menyelesaikan masalah, golok bisa membuat memusnah. Petarung tuh seperti itu. Tarung seperti itu. Maka jargon mereka itu lalaki mah anu paeh ngajuru kabehanana paehna karena diadu. Gitu. Jadi itu paradigma superhero model warrior. Atau model petarung itu. Oke. Nah ini Pak, saya penasaran nih. Ada model juga altruis. Ini tuh murah hati. Nah bagaimana Pak dalam posisi ini? Model altruis. Jadi model superhero berikutnya Pahlawan, itu tapi murah hati. Nah itu Pak Ya, gimana? pastilah. Begini, dalam altruis itu murah hati itu diasumsikan kehidupan itu sebagai ladang untuk berbuat kebaikan. Jadi hidup ini adalah arena untuk berbuat baik, kata model altruis itu. Tuhan menciptakan kehidupan dan kematian, itu esensinya adalah untuk berbuat baik. Berbuat baik. Kan ini nyambung di Al-Muluk ayat 2. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, superhero dimanapun kata model ini, kapanpun, sedang dalam posisi apapun, tugasnya itu adalah untuk berbuat baik. Jadi hidup bukan sekedar memerangi keburukan, tapi hidup itu bagaimana setiap kita bisa menghadirkan kebaikan. Jadi siapapun superhero adalah mereka yang senantiasa berbuat baik. Jika Iki baik dalam pekerjaan, Raymond baik dalam pekerjaan, Brand baik dalam pekerjaan, atau baik kita kepada siapapun, itu sesungguhnya superhero. Jadi superhero bukan sekedar bertarung melawan kezaliman, tetapi bagaimana superhero itu adalah menampilkan ragam kebaikan dalam hidupnya itu. Ragam kebaikan. Nah, ini model altruis ya. Jadi superhero model ini paradigmanya itu pas tabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Maka mereka punya paradigma begini: majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, jadilah tanpa harus jadi baiklah tanpa harus menjelekkan orang lain, juga jadi benarlah tanpa harus menyalahkan orang lain. Biasanya kan kita kalau ingin disebut baik, kita menjelek-jelekan orang lain. Betul Pak. Karena disebut benar, kita menyalahkan orang lain. Saling sikut Pak ya. Saling sikut ya. Harapan ditajong, tukangan ditoker, hanapan dijejak gitu ya. Kalau perlu siapapun kita tendang gitu ya. Betul. Nah, kadang kan ada orang yang seperti itu. Itu bukan superhero. Nah, jadi superhero model altruis itu adalah bila hari ini ya ia ketahuan selingkuh, maka ia berjanji pada istrinya untuk tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Nah, jadi ada niat baik. Iya. Tapi bagaimana kalau selingkuh lagi? Tinggal janji lagi. Andai. Biasa kereta lewat ada iklan dulu. Pokoknya begini, superhero model ini. Jangan paradigma kebaikannya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sebab masih banyak kesalahan yang lain yang perlu kita coba. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, sebab masih banyak kesalahan lain yang perlu kita coba. Betul. Jadi model altruis itu asumsi dasar dari superhero model ini bahwa hidup ini adalah padang lapang untuk berbuat baik. Hidup bukan sekedar memerangi ketidakadilan, tapi bagaimana hidup juga adalah menampilkan ragam kebaikan. Fastabikul khairat. Ya. Ahsanu amala itu adalah kebaikan ya Pak ya. Ya, dari superhero model itu. Oke. Kemudian Pak, yang selanjutnya ada model innocent atau bersahaja. Ini tahapannya lumayan banyak ya Pak ya. Ya, jadi superhero. Jadi superhero modelnya bukan tahapannya, modelnya. Model innocent atau bersahaja ini mengasumsikan hidup ini sebagai arena untuk sukacita. Arena untuk sukacita. Hidup ini adalah area untuk berbahagia. Dunia ini adalah panggung gembira yang bisa menghibur, gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan kesedihan? Kesedihan itu adalah kegembiraan yang salah tempat. Gitu. Kesedihan. Jadi, dalam model superhero ini, mereka yang berjuang untuk berdamai dengan segala sesuatu begini, jadi dalam model superhero ini yang dimaksud dengan superhero itu adalah mereka yang senantiasa mengekspresikan kebahagiaan dalam hidup ini dan berdamai dengan segala sesuatu yang kira-kira tidak bisa membahagiakan. Jadi superhero itu mereka yang berdamai dengan segala situasi. Gitu. Jadi untuk buka beas, tenang. Santai Pak ya. Buka duit, tenang. Santai. Buka duit, Bersahaja. Buka duit. makan kadang. Iya, Papa Penghulu Hasan Mustafa punya paradigma gini.
urang mah hirup teh ulah nanaon ku nanaon. Nanaon ku nanaon. Urang mah kan boga hidup, boga duit nanaon, teu boga hidup nanaon. Teu boga duit kumaha? Pusing. Pusing. Boga duit? Pusing kok gitu. Pusing. Nanaon, bener. Maka, Kadang gitu ya, teu nanaon ku nanaon. Teu nanaon ku Ku nanaon. nanaon. Itu esensi hidup dalam paradigma yang model innocent. Bersahaja gitu ya. Jadi slow ya Pak ya, ngadapi sesuatu ge kalau gitu mah. Slow Teu aja. nanaon ku nanaon. Intinya gini, superhero model yang yang terakhir ini adalah mereka yang berdamai dengan segala situasi. Itu superhero. Dengan segala situasi. Pahlawan itu yang berdamai dengan segala situasi. Ketika diangkat jabatan damai. Damai. Ketika diturunkan jabatan damai. Gitu. Ketika disapa damai. Ketika dibenci damai. Ketika disanjung nyantai. Ketika di pojokan nyantai. Itu superhero itu seperti itu. Maka begini kan, bila cewekmu susah diambil hatinya, ambil saja hikmahnya. Bagi sobat gadem, Sebab ternyata jomblo. mengambil hikmah dari sesuatu yang tidak ingin kita inginkan itu sesungguhnya letak kepahlawanan kita. Oh gitu. Gitu ya. Bila mertuamu susah diambil hatinya, ambil dompetnya. Ambil saja berasnya. Ambil aja berasnya. Ambil saja hikmahnya. Ambil aja berasnya. Iya. Sehingga gini kan, superhero model yang berdamai dengan segala sesuatu, bila suamimu gendut, kayak saya dilangsing, langkah ngising. Jadi badag. Atau ada juga STM Sugantara modal. Bobo. Gini, jadi bila pasangan hidupmu gendut, slow saja, santai gitu. Ya, Meski kamu gendut, tapi kamu tetap masih masuk di hatiku. Iya. Nah, itu nyantai saja ya. Jadi ginilah, ada pepatah, jangan mengeluh saat kopimu dingin, sebab dia pernah hangat namun kau abaikan. Oh iya. Kan jadi asik. Iya. Nah, kemudian jangan kau seduh kopimu dengan air panas sekali. Kenapa? Cukup seduh saja dengan air panas secangkir. Secangkir. Sebab mun ngopi diseduh ku air panas sekali, loba hapisan sabalong. Oke. Tapi memang aneh, saya sudah nyeduh kopi tapi teu ngantuk kae. Gitu. Seduh Kenapa? kopi tapi tetap ngantuk. Kenapa? Lupa ciri minum. Oke. Aduh. Model superhero ini luar biasa ya, Wah, luar bersahaja biasa. ini ya. Jadi bisa dihadirkan dalam diri kita Pak Haji. Setiap kita bisa jadi superhero sepertinya kita- kata model Carl Jefferson itu. Oke. Yang magician Yang magician. Nah, ini Pak yang terakhir, Pak. Kita ada tipenya magician nih, Pak. Magician ya. Tipe tukang sulap. Sulap, Pak. Hmm. Nah, ini bagaimana, Pak? superhero, tukang sulap, Sulap. Nah, itu pakai ini gimana? Harry Potter atau gimana Pak? Jadi gini, yang magician ini, hidup ini diasumsikan oleh superhero model magician itu sebagai seni untuk menciptakan sesuatu. Oh, Hidup ini bagaimana menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Jadi superhero itu adalah mereka yang punya banyak inovasi. Wih, Superhero itu adalah mereka yang kreatif. kreatif ya. Mencipta sesuatu yang darinya tidak ada bisa menjadi ada. Itu superhero. Oke, misalnya orang lain bikin kolor biasa saja. Iki bikin kolor ada AC-nya. Bisa ya kayak gitu, Bisa. Gi? Bisa. Itu namanya superhero. Iya. Ya. Jadi superhero itu bukan ini. bukan magic ya. Bukan Maknanya magic. konotasinya bukan sihir ya. sihir. Itu ada pertanyaan gitu kan lagi gombal misalnya. Bang, ayahmu tukang sulap. Kok Neng tahu? Sebab wajah abang kayak Pak Tarno. Jadi apa? Prok magician. Jadi superhero dalam model ini adalah mereka yang mampu menciptakan sesuatu tadi dari yang tidak ada menjadi Menjadi ada. Superhero adalah mereka yang kaya kreativitas dalam bingkai spirit menjadi. Spirit menjadi. Jadi ada spirit menjadi, Iya. gitu. Superhero itu orang yang punya progres. Progres. Gitu. Lamun can kawin, jomblo bisa nikah. Progres kan itu superhero. Progres. Ges nikah tidak punya kerja, nyari kerja. Nyari kerja. Itu superhero progres. Sudah kerja posisinya misalnya kurang mapan, nyari menuju kemapanan. Itu superhero.
begitu superhero itu sekali lagi dalam model magician itu adalah mereka yang punya kreativitas. Bergerak Pak ya? Bergerak. Sare. Mereka yang bergerak. Sare. Kau itu sare. Halo. KS. Gimana mau jadi superhero? Bangun jam 11, keluar rumah. Lovebird. Tapi yang terakhir jangan bilang. Oh, iya. Susah. Oke. Oke. Jadi model-model superhero ini bisa ditumbuhkan atau bisa dihadirkan di setiap diri kita, Pak Haji, Di setiap ternyata ya. diri kita. Di dalam diri kita bisa hadirkan tadi yang disebutkan orphan, Oke. warrior, kemudian Wonder. wonder ya, dan Altruis. semuanya ya. magicnya. Dan mungkin Indonesia ini didirikan oleh superhero yang mempunyai model-model ini, Pak Haji. Iya. Jadi superhero bukan sekedar para pahlawan yang berjuang dulu merebut kemerdekaan, mereka juga superhero. Tapi setiap kita juga adalah bisa menjadi superhero. Kita juga bisa menjadi Hanya superhero. dalam konteks yang berbeda-beda, ya. Oke, luar biasa. Dalam konteks yang berbeda-beda, kita bisa menjadi pahlawan masing-masing. Betul. Oke. Bila misalnya hidup kita rasakan hari ini menderita, pakai yang model orphan, bahwa hidup bukan untuk larut dalam penderitaan, tapi harus bertarung untuk memecahkan penderitaan menjadi kebahagiaan gitu. Dalam model Wanderer misalnya pengembara, bagaimana hidup ini adalah mencari kesejatian diri kita, sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi. Dalam model Warrior pendekar, hidup ini adalah bertarung melawan ketidakadilan, termasuk bertarung melawan rasa malas. Itu Pak penting. Rasa malas. Itu. Iya. Tarung melawan masa malas juga itu bagian dari superhero. Yang terdekat Ki dari model-model superhero ini, Iki kira-kira mau menghadirkan superhero model apa dulu nih di momen 17 Agustus setelah ini gitu? Kalau saya yang murah hati saja. Yang Murah murah hati, hati ya. ya, luar biasa. Kalau saya Pak Haji lebih ke orphan karena saya lebih lagi ya ada di masa-masanya seperti itu, tapi saya akan survive untuk berjuang. Bisa. Kalau hidup merasakan hari ini menderita, model orphan yang kita pakai, Model orphan. tugas kepahlawanan kita adalah menggunting lingkaran penderitaan menjadi lingkaran kebahagiaan. Luar biasa. Gitu. Sobat Ngadem, model superhero mana yang Sobat Ngadem semua pilih ya? Boleh. Apakah salah satu ataupun semua bebas? Yang pasti tumbuhkan model-model superhero tersebut ya. Kenapa kita harus luar jadi biasa. superhero? Sekali lagi supaya kita jadi subjek, bukan jadi objek. Subjek. Kita harus jadi pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Ya, jangan jadi objek Pengekor, Pak, ya? sejarah. Jangan harus jadi pelopor. Bukan jadi pengekor. Pengekor. Apalagi pelakor dan Pelakor atau pebinor. Molor itu. Di momen 17 Agustus ini semoga kita semua menjadi pahlawan. Menjadi superhero Superhero. dan kita semakin merdeka dalam hidup ini. Oke Pak Haji, luar biasa. Kali ini Sobat Ngadem semua ya. Gimana Ki? Jangan lupa naon. Jangan lupa untuk subscribe Ang Ridwan Official, komen, share, dan like di bawah keluar. Morai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini teman-teman suka ya. Karena kita di mana? Ada di kulkas. Oke, tapi jawaban iya, atas betul. pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Jangan dianggap paling benar ya. Tanyakan lagi pada narasumber yang lain karena kita Ada Di di kulkas. kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.